Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Basuki Rahmat, instruktur Smart PGSD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tema 9, benda-benda di sekitar kita. Untuk lebih jelas, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Berjumpa lagi bersama saya, Kak Basuki Rahmat, instruktur Smart PGSD. Oke, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai tema 9, benda-benda di sekitar kita. Oke. Pada pembelajaran yang terdahulu kita sudah membahas tentang tema 8, ya. Nah, sekarang kita hari ini masuk ke tema 9, benda-benda di sekitar kita. Nah, hari ini akan membahas tentang subtema 1, benda tunggal dan campuran. Apakah adik-adik masih ingat apa itu benda tunggal dan apa itu benda campuran? Oke. Hari ini ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada di dalam sebuah majalah. Lani memperlihatkan iklan mesin cuci kepada pelayan toko. Apakah kamu tahu iklan itu? Nah, ini ada ilustrasi gambar dari percakapan yang terjadi di toko elektronik. Keluarga Lani, ada ayah, ibu, dan Lani. Nah, di sini Lani memperlihatkan kepada petugas yang ada di toko elektronik. Itu dia memperlihatkan sebuah iklan di brosur. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah iklan. Tapi sebelum itu, simak pembelajaran berikut ini. Nah, coba amati. Nah, ini tadi adalah iklan atau brosur yang dipegang oleh Lani. Nah, di sini ada iklan resik mesin cuci kapasitas 10 kg. Nah, ini ada kata-kata di dalam iklan. Oke, iklan adalah sebuah tulisan pemberitahuan, biasanya memberitahukan sebuah produk yang akan dijual kepada si pembeli. Nah, gambar di samping merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut
berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Nah, jadi ini kelebihannya ada 3 adik-adik. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas. Nah, ini kapasitasnya bisa mencapai 10 kg. Ada program dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa itu iklan? Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai iklan. Oke. Iklan adik-adik bisa saja, kalau supaya tidak lupa, itu bisa saja tulisan yang ada di monitor bisa kalian tulis di rumah. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian tetap ingat pembelajaran yang pernah kita lakukan. Oke, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Nah, jadi iklan itu ya adik-adik adalah cara untuk mempromosikan atau menawarkan barang atau jasa. Iklan itu bermacam-macam ya adik-adik. Ada iklan berupa media cetak, ada juga berupa iklan elektronik. Kalau iklan media cetak itu biasanya iklan itu di koran atau majalah. Sedangkan iklan media elektronik itu biasanya di televisi dan radio. Tapi ada juga iklan yang terpampang biasanya di jalan raya seperti banner, baliho. Nah, itu merupakan iklan media cetak. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di situ ada sebuah ilustrasi gambar. Lani, masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya, Bu. Lani, masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya, Bu. Iya, Nak. Nanti Ibu yang akan memasukkan deterjennya. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang
yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Nah, jadi adik-adik, pertama kan air yang keluar dari selang tadi berwarna putih. Tetapi setelah selesai mencuci, ternyata air yang keluar dari mesin cuci sudah berwarna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening, tetapi air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Nah, air yang belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Nah, jadi air bening tadi itu disebut dengan zat tunggal. Apakah yang dimaksud benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Oke, pasti kalian bertanya-tanya, apa ya jawabannya? Apa itu yang dimaksud benda zat tunggal, dan apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Ayo mengamati. Coba amati. Perhatikan berbagai benda yang termasuk dalam zat tunggal berikut. Oke, adik-adik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang termasuk dalam benda zat tunggal ya. Yang pertama adalah air. Air adalah termasuk benda zat tunggal asalkan air itu masih bening, belum tercampur apapun. Yang kedua, gula. Gula juga termasuk zat tunggal. Yang ketiga adalah emas 24 karat. Itu adalah juga termasuk zat tunggal. Dan garam. Garam juga termasuk ke dalam zat tunggal. Nah, ini Bapak kasih contoh ada 4 yang merupakan zat tunggal. Yang pertama tadi adalah air. Yang kedua gula. Yang ketiga emas 24 karat, dan yang keempat adalah garam. Oke, paham ya adik-adik semuanya apa saja contoh dari zat tunggal? Lanjut. Nah, sekarang ini ada materi. Coba perhatikan materi berikut ini ya. Diharapkan agar adik-adik tidak menyalakan suaranya ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan dengan baik dan saksama. Oke? Nah, semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk dalam materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, artinya materi itu adalah yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Massa itu adalah seperti
seperti apa ya, masa itu lebih ke berat ya adik-adik. Nah oke, materi tadi dibedakan menjadi dua, ada zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama yaitu adalah zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, jadi zat tunggal itu misalnya tadi air putih cuma air putih saja. Misalkan garam, garam saja. Bukan bercampur ya. Nah, contohnya tadi benda yang termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Nah, itu murni, artinya tidak ada bercampur apapun. Oke. Yang kedua, ada campuran. Nah, sedangkan campuran ini berbeda sekali ya adik-adik sama zat tunggal. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi zat tunggal yang bercampur itu disebut dengan campuran. Campuran dapat dibedakan lagi menjadi dua macam. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, yang pertama kita bahas adalah campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Nah, jadi campuran homogen ini campuran yang zat penyusunnya sudah tercampur sempurna. Biasanya pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Jadi zat penyusun itu adalah, misalnya tadi kita ambil contoh di sini adalah air garam. Nah, air garam itu misalkan zat penyusunnya ada air putih sama garam. Kita aduk terus-menerus, maka kita tidak akan dapat lagi membedakan yang mana garamnya, yang mana air putihnya, karena sudah menyatu. Nah, contoh lagi sirup. Nah, sirup itu misalkan kita ini kan hampir mendekati Ramadan nih. Jadi kan biasanya kalau mau berbuka puasa itu minumnya yang seger-seger lah. Kita ambil misalnya contoh sirup. Nah, sirup itu kan ada air putih sama sirupnya ya. Kalau kalian campur, kalian aduk, nah maka kalian tidak akan dapat lagi mengenali yang mana air putih, yang mana sirup, atau yang mana gula. Nah, itu adalah contoh campuran homogen. Jadi di sini diulang lagi ya, campuran homogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Tidak dapat dibedakan lagi zat penyusunnya. Yang namanya sempurna kan tidak dapat lagi dibedakan. Yang mana air putih, yang mana zat penyusun yang lain. Yang kedua, setelah ada campuran homogen, yang kedua di sini adalah campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Nah, sangat berbeda sekali sama campuran homogen tadi. Campuran zat heterogen tadi tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya itu masih dapat dibedakan. Nah, jadi adik-adik jangan sampai tertukar ya antara zat
campuran homogen sama heterogen. Kalau homogen tadi tidak dapat dibedakan, sedangkan heterogen masih dapat dibedakan. Kita ambil contoh campuran air dengan kopi. Nah, misalkan kalian pernah melihat ibu kalian di rumah membuat kopi untuk bapak kalian. Nah, di sana kalian melihat di bawah gelas itu masih terdapat endapan kopi. Nah, di situ kalian bisa membedakan, bisa melihat, oh, berarti kopi tadi tidak tercampur sempurna. Nah, air dengan tepung, air dengan pasir. Nah, kalau contoh air dengan pasir itu sangat jelas terlihat bahwa campuran itu heterogen. Soalnya air pasir yang ada di dalam air itu tidak bisa larut dengan sempurna. Oke, paham adik-adik apa itu tadi zat tunggal, campuran, dan campuran itu terbagi menjadi dua, ada yang homogen dan juga ada yang heterogen. Kalau homogen tadi adalah zat campuran yang tercampur dengan sempurna, penyusunnya tidak dapat dibedakan. Kalau heterogen, penyusunnya tidak tercampur sempurna karena masih dapat dibedakan. Lanjut. Nah, pemantapan materi. Oke, di sini saya akan mengulang kembali, mengajak kalian semua mengingat kembali yang dari awal tadi yang sudah kakak jelaskan, ya. Nah, di sini punya iklan padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Nah, di situ ada gambar kaleng susu sapi dan ada gambar iklan orang lagi main basket. Oke. Soal yang pertama, barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ya jelas, di sini kalian sudah melihat dengan jelas. Barang yang ditawarkan di dalam iklan ini adalah iklan susu sapi, ya. Jelas? Nah, yang kedua, informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Nah, informasinya lihat tentang gizi, ya, tentang kalsium, ya enggak? Nah, informasinya ada yang di atas, padat gizi, kaya energi, dan kalsium tinggi. Yang ketiga, benda yang ditawarkan di dalam iklan termasuk zat tunggal atau zat campuran. Apa alasannya? Ayo, masih ingat tadi? Zat tunggal atau zat campuran iklan susu sapi ini. Nah, bukan. Kalau iklan susu itu, ya adik-adik, adalah zat campuran. Zat tunggal tadi ingat, kalau zat tunggal itu adalah zat yang cuma satu atau murni. Kalau susu sudah berbentuk dalam kemasan kaleng, itu sudah bercampur dengan macam-macam, ya. Nah, terus lagi iklan. Ini kan iklan susu nih. Apa sih yang disebut dengan iklan?
Iklan tadi adalah media untuk mempromosikan atau menawarkan barang, baik itu media cetak seperti koran dan majalah, atau iklan elektronik biasanya di televisi atau di radio. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian supaya tidak terkena wabah penyakit. Nah, nanti selanjutnya akan kita lanjutkan materi ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.